Yesus Kristus berdaulat atas hidup kami, bersemayam atas hidup kami. Ku berserah. Dengan penuh iman, naikkan pujian ini, nyatakan sekali lagi, akan pujian ini nyatakan dengan penuh iman. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai untuk Raja kita. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Allah terus bekerja. Terus kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Selama kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu ada bagi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Roh hikmat, pewahyuan, pengertian menjadi bagian milik kami untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami semua yang ada. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap dibekali oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak lama saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan malam hari ini. Matius 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, waktu saya menghitung belajar tentang Matius 5, saya lihat jadwal pembawa khotbah. Saya hitung, saya senang Bapak Ibu. Karena menurut hitungan saya Matius 5 ayat yang ke-10 ini bukan tugas saya. Ternyata saya lihat lagi, loh kok saya ketiban ayat yang ke-10. Kita lihat Bapak Ibu ayat ke-10 ini. Berbahagialah, kita baca sama-sama saja ya, ayat yang ke-10, 11, 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 dijelaskan dengan begitu jelas. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang berbahagia. Saya dapat simpulkan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 ini adalah paradoks terbesar dari semua paradoks. Paradoks itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan kebenaran, seolah-olah ya Bapak Ibu bertentangan dengan kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran itu sendiri. Dan ayat 10 ini paradoks terbesar dari semua paradoks. Dan inilah keunikan umat Tuhan. Inilah keunikan dari kekristenan. Itu sebab ditaruh paling terakhir oleh Yesus. Dan kalau kita tangkap dengan daging kita Bapak Ibu. Seperti orang-orang di zaman Yesus ketika Yesus ajarkan tentang hal yang ilahi. Yesus katakan tentang yang profetik.
keras bagi daging. Alkitab jelas banyak. Hari itu orang banyak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa Alkitab berkali-kali menuliskan keterangan seperti itu? Untuk menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Ketika kebenaran diungkapkan, Bapak Ibu Saudara, itu sebab roh kita harus kuat. Kita harus tangkap firman itu dengan roh. Dan ayat ini Bapak Ibu itu bukan sebuah gambaran, tidak. Tapi ini secara harafiah. Dan ketika Yesus katakan ini mengingatkan kembali kepada kita sekarang. Yesus mengajarkan kepada murid-murid itu semua sudah terjadi. Dalam perjanjian lama sudah terjadi. Sekarang waktu Yesus katakan itu sedang terjadi aniaya itu. Dan akan datang Bapak Ibu Saudara, itu akan terjadi termasuk kita yang hidup di akhir dari akhir zaman. Kita tidak bisa menghindar dari aniaya oleh karena kebenaran. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, kerinduan saya, jemaat GPDI Theophilus itu cinta doa dan cinta firman Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kerinduan terbesar dalam hati saya, seluruh jemaat Tuhan, para pelayan, para diaken suka berdoa dan cinta firman Allah. Itu adalah modal terkuat untuk kita bertahan dalam aniaya karena kebenaran. Bukan aniaya karena yang lain Bapak Ibu. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak hamba Tuhan teraniaya karena salahnya sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan demikian. Bagaimana sih keadaan sebelum Yesus berkata sudah terjadi aniaya itu? Kalau kita baca Bapak Ibu, dari perjanjian lama, mereka dianiaya, diburu, dikejar, dibunuh bagaikan binatang Bapak. Sampai ada satu buku memberi istilah anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka dikatakan demikian, caput gerere lupinum, bahasa istilah Latin. Artinya manusia yang memakai kepala serigala, sehingga kalau dibunuh itu boleh. Istilahnya seperti itu Bapak. Caput gerere lupinum. Sehingga siapa saja yang menemukannya itu boleh membantainya. Demikian yang mereka hadapi. Mereka dicampakkan seperti sampah. Dipenjarakan, dirampas kekayaannya, disingkirkan dari semua orang. Dicambuk, disiksa, diserahkan kepada maut, diperlakukan seperti binatang yang tidak ada harganya. Dan sebelum Yesus katakan demikian sudah terjadi Bapak. Dan ketika Yesus katakan sedang terjadi aniaya itu. Mereka juga sedang tertindas oleh karena penjajahan bangsa Romawi saat itu. Itu sebab pelajaran pertama yang diberikan itu. Makarios, berbahagialah. Saya senang sekali Bapak Ibu. Yang hadir malam ini adalah orang-orang yang tekun. Setiap Jumat ada. Amin. Pertahankan semangat ini Bapak Ibu. Karena hari-hari ini kita harus punya kekuatan secara spiritual yang datangnya dari Tuhan. Dan aniaya ini akan datang Bapak Ibu. Sebagai satu bentuk filter. Satu bentuk penyaringan. Dan Tuhan tidak mencari emas 99,9999%. Tidak. Tapi Tuhan cari emas yang murni. Emas diuji dengan apa Bapak Ibu? Dengan api. Karena kalau ada campurannya emas itu akan berubah. Emas itu akan menjadi hitam. Tapi emas yang murni walaupun dibakar oleh api. Dia tetap tampil jadi emas. Itu sebab Bapak Ibu Saudara hari Jumat
Bapak Ibu seharian kerja, mungkin ada yang ambil puasa juga sambil bekerja. Pulang hanya ganti baju, mandi, datang ke tempat ini. Bapak Ibu, ada satu kekuatan modal utama kita. Kita akan hadapi yang namanya aniaya karena kebenaran. Saya yakin dari sekian banyak yang datang sudah alami apa yang dituliskan oleh Alkitab. Kalau kita pertahankan kebenaran itu, akan ada. Sejak dari perjanjian lama, akibat dari perseteruan keturunan ular dengan keturunan yang kudus. Dimulai dari mana? Dimulai dari Habel. Disingkirkan. Coba buka Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36. Sudah dimulai dari kitab Kejadian, Bapak. Ada pula yang diejek dan ada yang didera, bahkan dibelenggu, bahkan dipenjarakan. Selanjutnya ayat-ayat ini berbicara tentang penderitaan-penderitaan. Ayat Alkitab sudah menjelaskan, Bapak. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini bukan gambaran Bapak Ibu, bukan hanya kiasan. Tetapi ini fakta yang dituliskan oleh Alkitab. Coba bayangkan Bapak Ibu, dilempari, digergaji. Digergaji ini Bapak Ibu, kalau saya bayangkan itu ngilu rasanya ya. Perut ini bisa mules gitu. Wong kaki aja kejatuhan palu gitu. Pernah Bapak Ibu jempol kaki kejatuhan palu itu sudah meringis gitu ya. Sampai air mata ini keluar. Padahal jauh sekali ya jempol sama mulut. Mulut ini bisa bengok-bengok. Waduh gitu ya. Pernah kecepit pintu Bapak Ibu? Bagaimana rasa sakitnya? Itu belum sebanding dengan rasanya digergaji. Kok Alkitab serem ya menuliskan seperti ini? Karena Alkitab tidak pernah memberikan istilahnya sekarang PHP Bapak. Alkitab tuliskan itu suatu kepastian. Tapi saya yakin ketika kebenaran ini diungkap Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasakan mendapatkan yang namanya makarios, kebahagiaan. Siapa yang bertahan di dalam kebenaran. Bapak Ibu kalau membuka kitab Wahyu, memang tidak semua kita bisa mengerti. Isinya perang, isinya aniaya, isinya orang-orang Kristen itu dikejar-kejar ya. Ada Tuhan jadi pembela, lalu murka Tuhan, wah serem. Darah itu bisa mengalir itu berapa ratus kilometer tingginya darah itu sekekang kuda. Dari mana darah itu? Darah manusia yang digiling dari penggilingan gandum, penggilingan anggur. Serem sekali Bapak Ibu kalau membaca kitab Wahyu. Tapi kalau kita membaca keseluruhan dan kita nikmati apa yang Alkitab tulis. Di balik semuanya ada janji Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan terima mahkota kehidupan. Siapa yang setia, siapa yang mendengar, dialah yang akan terima upah yang besar dari kerajaan surga. Bukankah itu berkat luar biasa yang membuat kita semangat Bapak Ibu? Membunuh kekhawatiran kita. Ada Tuhan sebagai pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Itu sebab Bapak Ibu, jangan tinggalkan jam-jam doa. Dan saya mau mengajak kita semua yang ada. Perbanyak jam doa kita. Perbanyak baca Alkitab. Jangan terbuai dengan situasi sekarang ini. Oh, corona sudah melandai, walaupun naik lagi tapi serangan coronanya sekarang tidak mematikan seperti dulu. Pemerintah juga tidak ada tanda-tanda untuk melockdown lagi, ya, untuk masuk ke pembatasan lagi, kayaknya tidak ada. Karena memang ketika kena harus istirahat, minum obat, selesai. Kita jangan terbuai Bapak. Kita lihat situasi sekarang. Gejolak dunia luar biasa.
perang Rusia Ukraina berdampak luar biasa. Seluruh dunia kena dampaknya. Tanda-tanda akhir zaman sudah digenapi. Dan kita bangga punya Alkitab. Alkitab sudah tulis semua. Amin. Amin. Itu sebab pesan firman Tuhan malam ini. Coba tampilkan ayat ke-10. Tampilkan sekali lagi ayat ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sudah terjadi, waktu Yesus katakan sedang terjadi dan akan terjadi. Di zaman setelah Yesus Bapak Ibu, orang yang membunuh orang Kristen itu dapat penghargaan dari kaisar. Apalagi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Sejarah mencatat Bapak Ibu. Sampai-sampai bangunan bait Allah dihancurkan, diserang rata dengan tanah. Semua itu terjadi untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau itu sudah terjadi, sudah terjadi waktu Yesus katakan sedang terjadi dan sampai sekarang terus terjadi. Ada pesan firman Tuhan berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 13. Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 13. 1 Yohanes 3 ayat 13. 1 Yohanes 3 ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia jadi ketika kita rajin baca Alkitab Bapak Ibu, sudah ada kekuatan, sudah ada istilahnya kisi-kisi, sudah diberitahu kepada kita. Kalau hari ini kita dibenci, hari ini kita dianiaya karena kebenaran, jangan heran, jangan kaget. Alkitab sudah tulis. Itu sebab kalau semua sudah ditulis di Alkitab, kita yakin Alkitab adalah firman Allah. Bukankah dia namanya Immanuel? Amin. Dia akan beserta dengan kita. Akan memampukan kita. Karena Bapak Ibu, orang yang menganiaya pengikut Tuhan, jelas sekali mereka sedang menganiaya Allah itu sendiri. Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran Bapak Ibu. Dunia akan menolak kebenaran. Dunia akan selalu berjalan dengan prinsip dunia. Dan itu selalu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, mengakhiri pelajaran Matius pasal yang kelima. Kita akan masuk dalam perikop berikutnya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa yang setia. Tetap setia Bapak Ibu. Saya rindu hari Jumat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus mencari Tuhan. Yang rindu selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kan hanya dengan kuasa Roh Kudus dapat memampukan kita melampaui semuanya. Amin. Ketika Tuhan uji, saring kita, masa penampian terjadi. Anak-anak Tuhan, jemaat GBD Theophilus akan tampil seperti emas. Dan dia mendapati kita dalam keadaan setia. Bapak Ibu, pujian tadi yang diangkat oleh worship leader. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Artinya, kendali total hidup kita di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan aniaya terjadi karena kebenaran, kita punya kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Berapa banyak dari pemuda, remaja meninggalkan Tuhan karena kekayaan. Berapa banyak meninggalkan Tuhan karena jodoh.
Hal itu akan terjadi. Setan tidak akan tinggal diam. Dia akan menggeret sebisa mungkin anak-anak Tuhan untuk jauh dari Tuhan. Tapi saya berdoa malam ini Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu, penderitaan karena kebenaran. Apakah hanya sekedar menderita saja? Tidak. Yesus janjikan upah. Bukan hanya sekedar kebahagiaan. Coba ayat 12. Tampilkan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Upah itu tidak di bumi, upah kita di sorga. Amin. Setia terus mengiring Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika kita tekun di dalam Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita berjalan selangkah demi selangkah. Kita bertumbuh selangkah maju demi selangkah. Menjadi gereja yang berkualitas. Satu saat kita mencapai tujuan kita. Sama seperti Yesus. Di dalam kesempurnaan. Saya mengajak Bapak Ibu malam ini kita berlutut. Kita minta Roh Kudus memenuhkan hidup kita. Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita bertahan di dalam aniaya karena kebenaran. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi daku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah